Dalam kesempatan ini masih tentang prosedur uji hipotesis ya. Di sini akan dijelaskan bagaimana prosedur uji hipotesis untuk pembandingan dua nilai tengah populasi ya. Kemudian juga akan dijelaskan bagaimana uji hipotesis tentang proporsi ya. Pembandingan satu populasi atas populasi lainnya ya. Tentu bukan membandingkan individu per individu, tapi adalah populasi sebagai satu satuan ya, satuan populasi yang nilainya bermacam-macam. Nah, kalau membandingkan dua populasi berarti kita membandingkan biasanya digunakan untuk membandingkan populasi adalah nilai tengahnya ya. Nah, pembandingan ini biasanya bisa juga ditunjukkan sebagai selisih ya. Nah, jadi kalau pembandingan apakah suatu pusat 1 dan pusat 2 itu bagaimana? Ya bagaimana selisih antara kedua pusat itu ya. Jadi kalau misalnya 2 mu itu selisihnya 0, artinya mu 1 sama dengan mu 2 ya. Kalau ada mu 1 dikurang mu 2 0, artinya mu 1 sama dengan mu 2. Kalau mu 1 dikurangi mu 2 lebih dari 0 ya, mu 1 dikurangi mu 2 positif, artinya bilangan positif, artinya mu 1 lebih besar dari mu 2. Jika mu 1 dikurangi mu 2 ini kurang dari 0 atau bilangan negatif ya, maka mu 1 itu berarti lebih kecil dari mu 2 ya. Demikian juga kalau pernyataan kalau mu 1 dikurangi mu 2 itu tidak sama dengan 0. Artinya mu 1 tidak sama dengan mu 2 ya. Jadi di sini ingin dikatakan bahwa perbandingan pusat populasi, nilai tengah populasi ya, itu bisa dinyatakan sebagai selisih beda populasi ya, selisih beda nilai tengah. Nah, selisih ini nanti yang bisa diuji ya. Nah, uji atas beda nilai tengah antar dua populasi dapat dilakukan berdasarkan contoh acak dari masing-masing populasi, masing-masing dengan ukuran contoh N1 dan N2 ya. Dan penduga tak bias bagi mu1 dikurangi mu2 adalah beda nilai tengah contoh ya, yaitu x bar 1 dikurangi x bar 2 ya, kalau masing-masing contoh itu merupakan contoh acak dari masing-masing populasi. Ini pernah kita bahas ya sebelumnya. Nah, penting diingat di sini bahwa selisih ini merupakan besaran berarah. Artinya mu 1 dikurangi mu 2 itu sama dengan minus mu 2 dikurangi mu 1. Kalau mu 1 dikurangi mu 2 itu adalah penduga tak biasnya dari x bar 1 dikurang x bar 2. Nah, ini jangan ketukar ya artinya. Artinya nanti bisa kebalik-balik tandanya. Jadi kalau mu 1 dikurang mu 2, penduga tak biasnya x bar 1 dikurang x bar 2. Kalau mu 2 dikurangi mu 1, ya harus x bar 2 dikurang x bar 1 juga ya, penduga tak biasa, penduganya ya. Jadi ini ingatkan kalau artinya harus sejajar ya pernyataan parameter dan penduganya. Dalam keadaan ragam dua populasi sama ya, maka nilai harapan dan ragam selisih nilai tengah contoh adalah seperti ini ya. Jadi nilai harapan x bar 1 dikurangi x bar 2 sama dengan mu 1 dikurangi mu 2. Artinya
X bar 1 dikurang X bar 2 merupakan penduga tak bias bagi mu1 dikurangi mu2. Kemudian ragamnya, ragam X bar 1 dikurang X bar 2 itu adalah sigma kuadrat, itu ragam populasi, ya, baik itu populasi 1 atau populasi 2 sama, ya, kali 1 per N1 tambah 1 per N2. N1 adalah ukuran contoh dari contoh acak yang diperoleh dari populasi 1. N2 adalah ukuran contoh dari contoh acak dari populasi kedua, ya. Oke. Dan statistik uji untuk beda nilai tengah mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, ya. Ini adalah pernyataan H0-nya dapat berupa statistik T, ya. Dan T-nya adalah selisih X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu1 dikurangi mu2, karena sama dengan 0 berarti nggak ditulis, ya. Jadi tinggal X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi S gab, ya. S gab itu sebagai penduga bagi sigma kuadrat, ya. Akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Dan S gab itu adalah penduga bagi sigma, ya, simpanan baku populasi, ya, yang dihitung baik dengan menggunakan simpanan baku contoh dari contoh 1 dan simpanan baku dari contoh 2, ya, yaitu akar dari N1 kurang 1 kali S1 kuadrat, berarti ini ragamnya dikuadratkan dulu, ya, tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 kurang 2, ya. Jadi itu diambil akarnya menjadi S gab, ya. S gab itu adalah penduga bagi sigma, ya. Jadi uji T dapat digunakan untuk melakukan uji atas hipotesis tentang beda nilai tengah atau pusat, ya, pusat populasi, ya, dari tengah berdasarkan dua contoh bebas, ya. Contoh bebas yang ukurannya N1 dan N2 dari masing-masing populasi tentu, yang mana sigma 1 dan sigma 2 nya sama, ya. Kita sebut aja sigma. Oke. Dan ini adalah ujinya, yaitu kriteria penolakan bagi H0 mu1 sama dengan mu2, ya. Untuk H1 mu1 lebih dari mu2, ya, maka kriterianya adalah tolak H0 jika T lebih dari T alfa derajat bebas V, ya. Untuk hipotesis mu1 kurang dari mu2, maka kriterianya adalah tolak H0 jika T kurang dari min T alfa derajat bebas V tentu, ya. Adapun untuk hipotesis mu1 tidak sama dengan mu2, maka kriterianya adalah tolak H0 jika T lebih dari T alfa per 2 atau kurang dari minus T alfa per 2. Atau juga bisa dinyatakan tolak H0 jika T tanda mutlak, ya, dalam tanda mutlak lebih dari T alfa per 2, ya. Nah, derajat bebas untuk T yang digunakan di sini adalah V, ya, sama dengan N1 tambah N2 min 2, ya. Dan di sini T alfa adalah ubah T, ya, berderajat bebas N1 dan N plus N2 min 2 sedemikian sehingga peluang T lebih dari T alfa tersebut, ya, sama dengan alfa. Demikian juga T alfa per 2, ya.
Itu adalah nilai pubah T per derajat bebas N1 plus N2 min 2. Sedemikian sehingga peluang T lebih dari T alfa per 2 tersebut ya. T lebih besar, pakai sama dengan nggak masalah ya. Lebih besar kalau lebih sama dengan ya. Itu sebesar alfa per 2 ya. Untuk kasus dua populasi seringkali lebih efisien apabila dapat diperoleh pengamatan berpasangan. Sehingga untuk N pasangan pada masing-masing pasangan pengamatan X1 dan X2 ya, dapat diperoleh selisih pengamatan atas pengamatan lainnya ya. Jadi X1 pengamatan pada populasi 1, kemudian X2 pada populasi 2, tapi itu berpasangan ya. Sehingga D yaitu X1 dikali X2 ya, itu berupa pengamatan, itu adalah sebagai selisih dari pengamatan masing-masing pengamatan ya. Dan dalam berbagai keadaan sebaran selisih pengamatan ini dapat didekati dengan sebaran normal. Nilai harapannya kita sebut mu D dan ragamnya sigma D kuadrat ya. Jika mu1 sama dengan mu2, maka mu D sama dengan 0. Uji beda nilai tengah ini dapat dibuat berdasarkan pengamatan berpasangan ya, dengan statistik uji T ya. Dengan T adalah D bar itu rata-rata selisih ya, dibagi SD simpangan baku selisih tadi ya, dibagi akar N ya. Itu menyebar sebaran T dengan derajat bebas N-1 ya. Dan D bar ya, ini rata-rata selisih tadi ya, sama dengan 1 per N sigma DI dengan I sampai 1 sampai dengan N ya. Biasa ini rata-rata ya. Tapi yang jadi yang dirata-ratakan adalah selisihnya. Simpangan bakunya sama, yaitu simpangan DI dikurangi D bar kuadratkan dijumlahkan dibagi 1 per N-1. Diambil akarnya ya. Oke. Uji beda nilai tengah berdasarkan pengamatan berpasangan ini dapat dibuat yaitu bawah ini ya. H0-nya sama untuk semua hipotesis ya. mu1 sama dengan mu2. Ini paralel dengan mu D sama dengan 0 ya. Untuk mu1 lebih dari mu2 atau mu D lebih dari 0, maka kriterianya adalah tolak H0 jika T lebih dari T alfa ya. Untuk mu1 kurang dari mu2 atau mu D kurang dari 0, maka kriterianya adalah tolak H0 jika T kurang dari min T alfa ya. Dan untuk mu1 tidak sama dengan mu D atau mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu D-nya tidak sama dengan 0, maka kriterianya adalah tolak H0 jika T lebih dari T alfa per 2 atau kurang dari min T alfa per 2, atau tolak H0 jika T dalam tanda mutlak lebih dari T alfa per 2. T alfa biasa ya, itu adalah sebaran T per derajat bebas N-1 sekarang ya. Sedemikian sehingga peluang T lebih dari T alfa adalah alfa. T alfa per 2 demikian juga ya, adalah pubah T berderajat bebas N-1 sehingga peluang T di atas T tersebut T alfa per 2 adalah sebesar alfa per 2. Nah, untuk hiburan di sini ada
contoh soal ya, Anda coba kerjakan ya. Bagaimana kalau ada suatu dua populasi ini ya, populasi hasil pengajaran berarti ya, dengan metode 1 dan metode 2. Dan sini ada Anda coba rumuskan hipotesis penelitiannya bagaimana, hipotesis 0, hipotesis 1 dan seterusnya. Lalu Anda uji berdasarkan nanti kalau datanya seperti di bawah ini. Oke, Anda bisa hitung juga nilai P-nya ya. Untuk uji tersebut ya, yang tadi yang kita sebutkan sebelumnya itu dapat juga dilakukan suatu percobaan secara berpasangan. Kalau tadi kan acak ya. Nah, Anda coba bayangkan bagaimana kalau itu berpasangan ya. Nah, Anda nanti lakukan uji, lalu ini datanya hasilnya bagaimana simpulannya. Oke. Uji tentang proporsi dapat dilakukan sebagai uji Z ya. Z-nya adalah P dikurangi P0 dibagi akar P0 kali 1 kurang P0 per N ya. Ujinya biasa ya, untuk hipotesis mu P lebih dari P0 tolak 0 jika Z lebih dari Z alpha ya. Untuk P kurang dari P0 kriterianya adalah tolak 0 jika Z kurang dari min Z alpha. Untuk uji dua arah P tidak sama dengan P0, tolak 0 jika Z lebih dari Z alpha per 2 atau kurang dari min Z alpha per 2, atau tolak 0 jika Z harga mutlak Z ya lebih dari Z alpha per 2. Dan Z-nya seperti biasa ya, Z alpha untuk uji satu arah dan Z alpha per 2 untuk uji dua arah. Oke ya. Barangkali ini mengulang ya. Jadi kalau proporsi I misalnya, kalau proporsi itu kan kaitannya dengan peubah kategorik ya. Kategorik itu nilainya ya kategori ya 1, 2 atau bisa itu kode ya, kode nilai peubah ya 1, 2 atau dan seterusnya sampai ke I. Kalau hanya 2 ya 1 atau 2 ya. Nah, proporsi I itu adalah proporsi kategori ke I ya. Jadi NI dibagi N ya, banyaknya XJ yang nilainya sama dengan I per N ya. Jadi XJ ini adalah 1 jika XJ itu sama dengan I dan 0 jika tidak sama ya. Jadi kita seolah-olah kalau mau menghitung kategori I ya itu adalah misalnya kategori 1 ya ada peubah yang namanya 1 situ ya. Itu nilainya 1 atau 0 ya. Sehingga dijumlahkan menjadi N1. N1 itu adalah banyaknya kategori yang bernilai 1. Jadi di sini banyaknya XI itu ya atau NI itu adalah merupakan peubah binomial ya. Binomial dengan ulangan N dan peluang sukses PI ya. Nah, proporsi itu kan NI per N ya. NI-nya binomial, berarti nilai harapan proporsi itu adalah nilai harapan binomial per N ya. Jadi NPI per N itu sama dengan P ya. Alat baku proporsi itu adalah akar dari ragamnya ya. Ragam dari proporsi adalah N kali P kali 1 kali P dibagi N kuadrat ya. Karena itu kan per N tadi ya proporsinya. Sehingga menjadi akar P kali 1 dikali P per N ya. Dan untuk contoh besar ya,
N lebih dari 30, maka PI itu bersebaran normal. Ya, kalau normal, dia punya nilai harapannya pi, dan galah bakunya akar PI 1 dikurang PI per N ya. Dan kalau dia normal, berarti kita bisa cari peubah Z-nya ya. Z-nya adalah PI dikurang PI dibagi galah bakunya ya. Nah, untuk hiburan lagi ya, di sini ada 2 contoh soal. Anda coba kerjakan ya, menguji hipotesis tentang proporsi ya. Ya silakan ya, ada 2 soal. Yang pertama ini kan ada 250 pengamatan berarti ya, yang mana dalam bentuk kategorik ya. Kategorinya setuju atau tidak setuju ya. Sehingga proporsi yang setuju itu adalah banyak yang setuju dibagi banyaknya pengamatan. Nah, di sini yang ingin diuji kan apakah yang setuju, yang tidak setuju ya. Yang tidak setuju itu lebih dari setengah ya. Nah, kalau kita basisnya yang setuju ya berarti yang hipotesisnya adalah yang setuju proporsinya kurang dari setengah ya, kurang dari 0,5 ya. Jadi pi-nya adalah, hipotesis penelitiannya adalah pi kurang dari 50, 0,5 ya, 5% ya. Atau kalau buat basisnya yang tidak setuju ya harusnya banyak yang tidak setuju itu adalah 250 dikurangi 130 ya. Ya, dan seterusnya bisa dihitung ya. Nah, yang kedua juga itu ada pengamatannya ada sebanyak 218 ya. Nah, di sini kategoriknya adalah mengalami kesulitan atau tidak ya. Ya, tidak. Nah, nanti kalau jadi banyaknya yang mengalami itu adalah proporsi yang banyak yang mengalami adalah banyak yang mengalami dibagi banyak pengamatan ya. Hipotesis yang diuji di sini adalah berarti ini hipotesis penelitiannya ya. Pi kurang dari 0,25 ya. Silakan nanti dikerjakan. Oke. Yang terakhir di sini barangkali adalah uji tentang beda proporsi ya. Uji tentang proporsi ini adalah P1 dikurangi P2 tentu ya. Penduganya P1 dikurangi P2 ya. Sehingga Z-nya bisa berupa uji Z ya. Z-nya adalah P1 dikurangi P2 per akar P1 1 kali P1 per N1 tambah P2 1 kali P2 per N2 ya. Oke. Untuk hipotesis P1 lebih dari P2 maka kriterianya adalah tolak Hanol jika Z lebih dari Z alpha. Untuk P1 kurang dari P2 kriteria ujinya adalah tolak Hanol jika Z kurang dari min Z alpha ya. Dan untuk hipotesis P1 tidak sama dengan P2 kriterianya adalah tolak Hanol jika Z lebih dari Z alpha per 2 atau kurang dari min Z alpha per 2 atau tolak Hanol jika harga mutlak Z lebih dari Z alpha per 2. Oke. Z alpha dan Z alpha per 2 biasanya. Jadi Z alpha-nya adalah peluang. Ada suatu Z yang peluang Z lebih dari Z alpha adalah apa? Z alpha per 2 adalah Z yang mana peluang Z lebih dari Z alpha per 2 dan alpha per 2. Oke ya. Nah, di sini nilai harapan P1 dikurangi P2 itu tentu P1 dikurangi P2 ya. Dan ragam P1 dikurangi P2 adalah P1 dikurangi 1 kali P1 per N1 kurangi P2 kali 1 kali P2 per N. Nah, dan P1 dikurangi P2 juga normal. Nilai tengahnya P1 dikurangi P2 dan galah bakunya tentu akar dari ragamnya.
Oke. Dan dalam keadaan P1 dikurangi P2 sama dengan 0, ya, atau P1 sama dengan P2, maka Z-nya adalah P1 dikali P2 per galat bakunya tadi, ya. Nah, cuma kalau P itu kan parameter biasanya tidak diketahui, ya, maka parameternya diduga dengan P1, sehingga jadi bentuknya adalah P1 dikali P2 akar P1 kali 1 kurangi P1 per N1 dikurangi P2 kali 1 kurangi P2 per N2. Itu yang terakhir. Nah, untuk kesempatan hari ini cukup sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.